Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ringkasan materi untuk mata kuliah teori komputasi, khususnya pembahasan dari bab 11 tentang fungsi rekursif. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Isnasia Putri Davina Katia, dan rekan saya, Ruth Angelin Tanjaitan. Baik, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan materi fungsi. Teori fungsi rekursif adalah cara untuk membuat konsep intuitif, informal, dan tidak tepat tentang metode yang efektif menjadi formal dan presisi. Dasar dari fungsi rekursif adalah beberapa fungsi dasar yang secara alami efektif. Kemudian juga teori ini menyediakan beberapa metode untuk membangun fungsi-fungsi yang lebih kompleks dari fungsi-fungsi yang lebih sederhana. Selanjutnya, konsep dasar fungsi. Fungsi adalah relasi yang mengasosiasikan setiap elemen dari suatu himpunan dengan elemen dari himpunan lain. Adapun jenis-jenis fungsi, yang pertama, injektif. Tidak ada dua input berbeda yang menghasilkan output sama. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa fx sama dengan fy jika dan hanya jika x sama dengan y. Yang kedua, surjektif. Setiap elemen di himpunan tujuan punya minimal satu pasangan di himpunan asal. Yang ketiga, bijektif. Sebuah fungsi f dikatakan bijektif jika fungsi tersebut baik injektif maupun surjektif. Yang keempat, fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi yang membalikkan fungsi awal. Jika fx sama dengan 5x, maka untuk membalikkan fungsi ini, kita cukup membagi dengan 5. Jadi fungsi inverse-nya adalah fungsi inverse x sama dengan x dibagi 5. Yang kelima ada fungsi komposit. Adalah fungsi baru yang dibentuk dari dua fungsi, yaitu dengan menjalankan fungsi kedua terlebih dahulu, lalu hasilnya dimasukkan ke fungsi pertama. Selanjutnya, fungsi awal. Untuk himpunan bilangan alami n, 3 jenis fungsi dapat didefinisikan. Yang pertama ada fungsi 0. Fungsi 0 mengembalikan 0 untuk semua nilai. Fungsi ini dilambangkan sebagai zx sama dengan 0. Untuk semua x elemen n, di mana n adalah himpunan bilangan bulat. Fungsi 0 juga disebut fungsi konstan. Yang kedua ada fungsi penerus. Fungsi penerus menerima satu bilangan sebagai argumen dan mengembalikan bilangan berikutnya. Fungsi ini dapat ditulis sebagai sx sama dengan x tambah 1. Untuk semua x elemen n, di mana n adalah himpunan bilangan bulat. Yang ketiga ada fungsi proyeksi. Fungsi proyeksi sendiri adalah fungsi proyeksi NRI yang dilambangkan dengan P pangkat n. Fungsi-fungsi inilah bata utama untuk membangun fungsi rekursif. Next, ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang didefinisikan dengan memanggil dirinya sendiri dan harus punya kasus dasar agar dapat berhenti. Contohnya seperti ini. Oke, berikutnya. Dalam konteks ini, kita perlu memahami beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi parsial dan total. Fungsi parsial tidak harus terdefinisi untuk semua input, sedangkan fungsi total terdefinisi untuk semua input dalam domainnya. Yang kedua ada fungsi rekursif parsial. Adalah fungsi yang dihitung oleh mesin Turing yang tidak perlu berhenti untuk semua masukan. Yang ketiga ada fungsi rekursif total. Adalah fungsi rekursif parsial yang selalu berhenti pada mesin Turing. Yang keempat ada fungsi rekursif primitif. Adalah subset dari fungsi rekursif total yang dapat diperoleh melalui sejumlah terbatas operasi, komposisi, dan rekursi dan dari fungsi awal, atau fungsi 0 dan fungsi penerus. Next. Nomor Gödel. Paradoks Russell muncul ketika kita mendefinisikan himpunan S sebagai himpunan dari semua himpunan yang bukan anggota dirinya sendiri. Jika kita mencoba menjawab apakah S berada di dalam S, akan muncul dua kondisi yang sama-sama salah. Jika S berada di S, maka ia tidak boleh berada di S. Sebaliknya, kalau S tidak berada di S, maka justru ia harus berada di S. Dari sini terlihat bahwa definisi himpunan naif menyebabkan kontradiksi. Masalah seperti ini menginspirasi Gödel dalam membuktikan teorema ketidaklengkapan yang mengatakan bahwa sistem formal tidak bisa membuktikan konsistensinya sendiri.
Gödel menggunakan teknik yang disebut penomoran Gödel, yaitu cara mengubah simbol dan rumus menjadi angka menggunakan bilangan prima. Teknik ini memungkinkan sistem formal dipresentasikan sebagai angka, yang sangat penting dalam pembuktian Gödel. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Angel. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang fungsi Ackermann. Fungsi ini merupakan salah satu contoh fungsi dalam teori komputasi. Fungsi Ackermann adalah fungsi yang total dan dapat dihitung, tetapi bukan termasuk fungsi rekursif primitif. Sekarang, mari kita lihat definisi fungsi Ackermann. Fungsi Ackermann didefinisikan untuk dua buah bilangan, x dan y, yang keduanya bernilai 0 atau lebih. Pertama, jika x sama dengan 0, maka nilai a dari x dan y adalah y ditambah 1. Kedua, jika x lebih besar dari 0 dan y sama dengan 0, maka fungsi bergeser ke a dari x dikurangi 1 dan 1. Ketiga, untuk x dan y keduanya lebih besar dari 0, maka Ackermann memanggil dirinya sendiri dua kali, yaitu a dari x dikurangi 1, dengan argumen berupa hasil perhitungan a dari x dan y dikurangi 1. Fungsi ini tumbuh sangat cepat dan membuktikan bahwa rekursif primitif tidak mencakup semua fungsi komputabel total. Selanjutnya, minimisasi. Diberikan fungsi f(x), kita mencari nilai x terkecil sehingga f(x) sama dengan 0. Yang pertama, minimisasi tak terbatas. Pencarian bisa tidak pernah berhenti jika ternyata tidak ada x yang membuat f(x) sama dengan 0. Ini bisa menghasilkan fungsi yang tidak komputabel. Yang kedua, minimisasi terbatas. Pencarian dibatasi sampai nilai tertentu sehingga selalu berhenti. Selanjutnya, fungsi rekursif. Sebuah fungsi dikatakan rekursif jika dapat dibangun dari fungsi-fungsi awal dan melalui operasi terbatas berupa yang pertama, komposisi, yaitu menyusun beberapa fungsi sehingga output satu fungsi menjadi input fungsi lainnya. Operasi ini membuat kita bisa membangun fungsi yang lebih kompleks dan dari fungsi sederhana. Yang kedua, rekursif primitif, yaitu mendefinisikan fungsi berdasarkan nilai sebelumnya. Operasi ini selalu menghasilkan proses yang berhenti, sehingga cocok untuk fungsi seperti penjumlahan, perkalian, atau faktorial. Yang terakhir, minimisasi tak terbatas, yaitu mencari nilai terkecil yang membuat suatu fungsi bernilai 0. Berbeda dengan rekursif primitif, operasi ini tidak selalu menjamin proses berhenti, sehingga bisa menghasilkan fungsi rekursif parsial. Dengan kombinasi ketiga operasi ini, berbagai fungsi rekursif dapat dibentuk. Selanjutnya ada kalkulus. Kalkulus lambda adalah cara menulis fungsi secara sederhana tanpa nama. Dalam kalkulus lambda, semua fungsi sebenarnya hanya menerima satu input. Jadi, fungsi dengan banyak input dipecah menjadi fungsi satu per satu melalui proses yang disebut currying. Nah, di sini ada contoh currying. Lambda x dikali lambda y dikali x pangkat 2 ditambah 2y. Artinya, fungsi ini pertama menerima input x dulu, setelah itu baru menerima input y. Jadi, inputannya masuk satu per satu, bukan sekaligus. Setelah itu, kita masuk ke bagian reduksi beta. Nah, reduksi beta adalah proses untuk menghitung hasil dari fungsi lambda dengan cara mengganti variabelnya dengan nilai yang diberikan. Nah, di contoh, ada contoh reduksi beta. Lambda x dikali x pangkat 2 ditambah 2x y. Ketika kita substitusikan nilai x sama dengan 7 ke dalam fungsi, hasilnya menjadi 7 pangkat 2 ditambah 14y. Maka hasil akhirnya menjadi 49 tambah 14y. Jadi bentuk 49 tambah 14y itu adalah hasil dari proses substitusi variabel x dengan angka 7 dan menyediakan ekspresinya. Selanjutnya, diagonal kantor. Metode diagonal kantor
menunjukkan perbedaan antara himpunan yang terhitung dan tak terhitung. Bilangan rasional masih dapat disusun dalam sebuah daftar, sehingga sifatnya terhitung. Namun, bilangan real, khususnya desimal tak terhingga antara 0 dan 1, bersifat tak terhitung. Diagonal kantor membuktikannya dengan argumen kontradiksi. Kita anggap semua bilangan real sudah didaftarkan, lalu kantor membangun satu bilangan baru dengan mengubah digit pada posisi diagonal dari daftar tersebut. Karena digit diagonal selalu berbeda, bilangan baru itu tidak mungkin ada dalam daftar. Dengan demikian, daftar tersebut tidak pernah bisa lengkap. Inilah yang membuktikan bahwa bilangan real jauh lebih banyak dan bersifat uncountable. Selanjutnya, teorema Rice. Teorema Rice adalah salah satu hasil paling mendasar dalam teori komputasi. Inti pesannya sederhana tetapi sangat kuat. Setiap sifat non-trivial tentang bahasa yang dikenali oleh sebuah mesin Turing bersifat tak dapat diputuskan. Dengan kata lain, sesuatu tentang bahasa yang dikenali mesin Turing bukan tentang struktur mesin Turingnya, dan sifat tersebut tidak selalu benar atau tidak selalu salah untuk semua bahasa. Maka tidak mungkin ada algoritma yang dapat menentukannya secara umum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih.